Tapi oleh karena kasih Tuhan, surga menetapkan waktu, sehingga hari ini tanggal 1 Juli, saya boleh ada di sini. Kalau mungkin yang dari protes biasa, tapi kalau kami dari Kupang itu baru pertama. Baik, saya perkenalkan diri dulu. Tadi Opa singgung. Nama saya Marga 2. Nama saya Samuel Paulus Nurhitu Adu. Jadi Mama Tahir. Ya? Mama Lena. Kalau bilang di T, berarti pasti kenal nih marga-marga ini. Iya. Jelas. Nurhitu Adu pasti kenal. Ceritanya agak panjang. Adu ini setelah saya bertobat baru masuk. Kalau tidak bertobat, berarti tidak akan masuk. Karena manusia itu ada seorang anak itu ada karena dua orang jenis yang berbeda, laki-laki dan perempuan. Nah, perempuan itu posisinya cap, laki-laki posisinya darah. Jadi kalau orang hanya mau kui perempuan dan tidak mau kui laki, atau sebaliknya, maka itu salah. Dua-dua menuntut hak, tapi darah lebih kuat tuntutannya. Dan kotor roh itu kadang-kala itu menjadi problem kendali ini. Istri 1, anak 4. Anak pertama pernah tugas di Rote di Bas selama 2 tahun. Di apa namanya, Bu? Loba lain. Iya. Selama 2 tahun. Ini karena belum begitu ketemu, jadi belum kenal. Saya polisi. Jadi kalau saya masuk dalam persekutuan begini, saya sudah intel banyak orang, sudah tangkap banyak orang. Karena tidak tahu posisi ini begini, posisi polisi. Kapolsek Pantai Baru itu saya politik. Kapolsek Lobo Lanjut beta pun liting juga. Kasat Pol Air Rotendau juga beta pun liting juga. Banyak saya politik ada di sini. Hanya Tuhan berkenan, saya diizinkan untuk menyelesaikan pekerjaan di polisi. Tahun 2000 minta pensiun. Saya cerita sedikit garis besar panggilan. Polisi bisa jadi hamba Tuhan itu agak luar biasa lah begitu. Karena mama pasti punya keluarga dan polisi juga. Polisi ini maka fitiknya keras. Saya pembahasa di Kupang ini maka fitik. Jadi kalau orang yang takut Tuhan itu dia tertib. Tapi kalau tidak takut Tuhan itu maka fitik, saya pembahasa. Jadi saya masuk polisi ketika tahun 76 saya keluar dari TI. Saya ke Kupang sekolah. Dan setelah saya tamat, saya diutus ke ITB. Sekolah free selama 3 tahun. Tapi saya soalnya mau. Karena kebetulan saya tinggal dekat asrama Brimob. Jadi saya lihat Brimob punya gaya. Ya waktu itu masih muda-muda. Sekarang badan begini jadi. Karena kepala batu keras tegar tengkuk jadi badan begini. Sehingga saya cita-cita jadi polisi begini. Setelah saya tolak untuk ke ITB waktu itu tahun 84 itu saya tes dulu PNN. Karena dulu pekerjaan yang cari kotong, bukan kotong cari kerja. Cita-cita saya itu masuk PT Semen karena gaji itu dikasih tahu waktu itu. Nah tahun-tahun itu gaji kalau 80 juta itu gaji hari ini mungkin ya berapa? 80 juta kok berapa? Kok tahun-tahun itu saya tamat polisi dengan gaji 50.000 ya 1 bulannya tahun 86. Ini tahun 85 saya tes polisi saya tamat. Saya pendidik di SPN Kupang. Dan di situ saya minta supaya saya tugas di tim-tim. Hati saya itu. Saya tidak mau tugas di NTT atau Bali atau NTB. Tapi ke tim-tim. Dan ternyata setelah saya tamat 86, selama 9 bulan pendidikan, saya memang diumumkan ke satu daerah namanya Ainaro. Saya tidak tahu tepat, tapi sudah pilih-pilih. Berangkatlah. Nah, sampai di situ kan namanya muda. Umur 20-an ini umur geras-geras. Saya perlu saya beta, apalagi pakai pakaiannya. Dulu itu biar polisinya barang kecil harus pakai begini. Celana juga begitu. Kalau tidak kena falunggu begitu, kena Scott Jam push up merayap. Jadi berangkatlah sana. Saya 86, 87, saya diberikan satu sakit.
yaitu satu hari mencet 30 kali. Itu saya hitung. Dan disimbolkan oleh dukun-dukun. Karena memang belum tahu Tuhan. Hanya ketika berangkat dari Kupang ke Tim, saya dibekali 2 benda. Yaitu 1 Alkitab dan 1 SBS. KJ belum ada. KJ ini baru. Kita dikeluarkan tahun berapa. Dulu ada ini apanya tahlil, ada SBS, ada nyanyian rohani, dan berbagai nyanyian sekarang digabung jadi KJ. Maka sekarang di Alkitab itu KJ. Tapi dulu masing-masing. Ada 2 sahabat lama dan segala macam. Nah bau itu, tapi namanya tidak diajar, namanya baca Alkitab. Tidak diajar namanya ini nyanyi. Sampai di tim 87, terus 88, 89, saya dipindahkan ke Polsek dari kabupaten ke kecamatan. Jadi kalau sekarang itu wakil Kapolsek. Setelah wakil Kapolsek 91 mau pemilu, saya dipindahkan jadi Kapolsek. Umur 91 anak 2 itu berapa tahun? 31 kok. Setelah saya 91 habis pemilu, saya tugas satu polsek yang sekarang kalau bapak mama dengar namanya kapal Tata Melau, itu tempat saya tinggal situ. Itu satu gunung yang tinggi di sektor tengah itu. Kalau kita mendaki itu, saya pernah mendaki 2 kali. Dan setelah semua ternyata Tuhan dengar doa saya di puncak itu. Kan di situ tempat sembahyang di puncak itu. Saudara-saudara Katolik itu ada 2 buka di situ, jadi ada bikin tempat doa, ada patung Bunda Maria, ada salib di situ. Mama Lena tahu, Mama Lena tahu. Jadi berjalannya waktu saya mendaki, saya di situ saya sontak tabur, tapi saya angkat hati di puncak gunung itu. Kan itu kabut. Saya mendaki jam 12 malam untuk bisa mengetahui matahari muncul dari bumi itu dan lihat Australia. Itu mendaki sekitar jam 12. Dan ternyata memang di puncak itu kita bisa lihat Australia bagian sini. Lampunya kedip-kedip. Terus saya 1 kali mendaki itu saya tembak di gunung itu. Di puncak gunung saya tembak. Nah setelah itu, setelah pemilu tahun 92 itu, saya minta pindah ke provinsi atau ibu kota, sekarang Kalkupa. Nah disitulah saya ditempatkan di KP3 Laut dan KP3 Ikan. Ya, namanya kau tahu polisi ini siapa mau goyang. Segala-galanya kita kuasai begitu, meskipun salah. Sopi juga itu benar, judi juga itu benar, itu polisi. Sehingga saya paling anti sopi. Ketika saya tugas di Batu Putih, saya tumpahkan 300 liter, orang saya bilang pemali. Itu pemali kalau orang percaya setan, saya tendang semua itu. Jadi dulu beta tugas di Batu Putih, orang paling takut. Kalau saya ada di situ tugas, berarti tidak ada boleh lewat. Namanya tendana, namanya suk, apa saja tidak boleh lewat. Saya perisa, berarti semua turun. Tanya tidak jawab, selesai. Apalagi suk. Nah akhirnya, saya satu waktu saya diberikan mimpi. Makanya mama tadi Lena cerita mimpi, saya diberikan mimpi. Tapi sebelum saya cerita mimpi, saya dulu mundur dulu ke belakang ketika saya masih di kampung. Jadi sekitar tahun 72, 74 ke 76 itu saya iris di roti. Dengan bersyukur karena Tuhan baik sehingga bisa mengangkat derajat saya bisa sekolah di Kupang, saya bisa jadi polisi Kaltia, saya juga tukar iris di roti. Saya iris, saya koster. Jadi koster tiup itu ruas bambu atau keong besar atau tanduk kerbau. Itu saya kerjaan itu. Jadi kita tahu zaman itu kan sudah ada lampu listrik begini, hanya lampu dari itu tumbuk itu biji kusami sama biji tunitas itu. Iya. Baru tablet apa bau punya pohon ini bakar ini jadi bakar itu. Masa tua baru pisang banyak, dia tahu itu jam berapa, mungkin jam 11 malam, bosan tahu yang penting gula sudah kasih turun, mulai tiup sudah. Jalan gelap ini tidak ini sekarang listrik. Di mana berhenti berarti ibadah rumah tangga di situ. Di situ saya diberikan 1 puluh, itu badan saya besar di satu, karena ada bangku panjang begini. Tapi tidak ada bawah sana. Badan saya makin besar begitu kayaknya. Tapi sekarang tidak tahu ya, akhirnya berhenti. Terus berjalan waktu saya diberi mimpi 2 benda. Yaitu 1 amplop besar isinya 2 benda di dalam. Amplop itu putih besar sekali. Yaitu 1 adalah salib, yang 1 adalah patung Bunda Maria. Tahun 93, 94.
Waktu itu zamannya SD. Cakramennya kan dulu saya berani taruh nomor. Kira keluar saya bilang, taruh doi. Lomba ini kami dulu namanya. Jadi kita taruh. Tapi saya mimpi itu dua benda itu, salib, pat, dan batu. Nah banyak orang lebih mempertahankan patung benar. Saya sendiri mempertahankan salib. Saya sonde itu salib, sonde itu patung dia. Ketika saya bilang salib, saya sadar dari mimpi itu. Dan akhirnya saya dalam hati tidak boleh cerita siapa-siapa. Tapi sampai di pelabuhan, karena pas saya 3 April, saya cerita satu kawan yang sekarang ada di Lembata. Sudah meninggal atau belum, sudah pensiun, kok belum, dia tak tahu. Dia bilang, kawan, mimpi begitu bahaya kawan, itu kamu bisa sakit. Tapi mungkin ini, karena waktu kalau namanya P, itu angkanya berapa, terus salib angka berapa kan kita hitung-hitung. Jadi akhirnya perjalanan ternyata satu waktu saya sakit. Saya sakit pada sekitar jam 3 ke jam 4 saya sakit. Dan saya dibilang iba. Langsung opname waktu itu. Jadi saya sudah 4 kali opname. Sudah 20 sekian infus. Opname pertama 1 minggu di rumah sakit keluar, dokter tidak temukan. Jadi opa bilang memang itu karena saya bersaksi. 25 hari di luar, masuk lagi. Jadi setiap tutup bulan saya masuk name. Jadi orang bilang pas orang baking karena saya berak hitam. Darah saya beku. Jadi berdiri begini saya pernah alami namanya berak hitam, pernah alaminya darah beku. Hanya sampai hari ini meski kenapa saya soalnya ambil itu sepui darah itu menjadi kesaksian. Bawa sebagai contoh. Tapi namanya sakit karena belum bertobat, dia belum tahu. Nah, dari situ saya dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang tidak tahu baca, tidak tahu tulis. Awal pertama saya tolong hamba Tuhan, kok dia suruh baca lain, dia kesuruh saya baca. Ya tolak dia. Tapi dia bilang begini, waktu saya diinfus. Bapak, sudah 3 hari setengah saya cuma makan. Hanya harus infus itu saja. Jadi ternyata di infus itu ada dua ini di situ. Yaitu pertama infus itu adalah obat di situ. Yang kedua infus itu ada makanan di situ di infus itu. Jadi ketika diperiksa keadaan kondisi pasien ini, oh dia merupakan ini campur di situ. Supaya dia bisa dapat suapan makanan sehingga dia kondisinya stabil. Bilang Bapak, besok pagi Bapak sudah makan bubur. Ternyata besok pagi kita makan bubur. Sorenya dia datang lagi, dia bilang Bapak besok pagi Bapak lepas infus. Betul, besok pagi dokter bilang Bapak lepas infus. Tapi itu tidak temukan saya pun penyakit. Penyakitnya saya hanya gastritis. Artinya ini gas dalam lambung. Dan akhirnya dokter periksa pulang sudah. Hanya kontak. Pulang itulah pada suatu waktu rombongan opa dan oma dan tim datang pelayanan. Pelayanan waktu saya lagi mulut tak kancing. Jadi saya bisa makan minum hanya pakai sendok dulu baru dorong masuk di mulut supaya bisa minum. Karena ada bisul di sini. Jadi kalau saya lepas bulu ini ada bulu ini sonde. Sehingga saya waktu dilayani satu-satu masuk. Saya dapat jam 1 pagi. Karena waktu itu mau bilang kalau pasien begini banyak. Istri saya mau gabung di beta. Mau mama istri saya juga Katolik mama dari Kepang. Jadi oma bilang begini, nanti bapak pulang parut kentang, tempe, tapi kasih tinggal di pemata. 1 minggu jebol. Jadi bapak mama dari situ saya mengenal opa de oma. Tetapi saya sembahyang sudah tahu. Kira saya sudah tahu sembahyang. Baru kita sudah tahu. Doa pokok aja bagus. Oh saya mundur sedikit. Saya pernah pindah agama 2 kali. Maka saya lirik jawab pindah. Bapak mama 2 agama berbeda kolaborasi. Orang pasti tidak senang. Karena Katolik kolaborasi di Mabuk Tahir. Karena nama Tahir Muslim pasti. 2 agama berbeda jadikan satu percaya pada Yesus. Saya tak 7 nama diajak masuk Islam. Sehingga mau Bapak Tahir. Sampai hari kalau Bapak lebih tahu itu. Alif, ba, ta, sa, saya hafal. Jadi kalau orang muslim yang sangat terlalu ini maka segala sesuatu saya hafal. Berdiri sini ada ayat sendiri. Ke kamar WC ada ayat sini. Meja ayat semua bergerak. Saya hafal. Saya tahu itu. Dia ajar waktu itu. Tapi saya jawab sama tante saya. Saya biasa panggil mama. Mama masuk sudah ikut sudah. Karena mereka sudah ikut. Ada belajar pengajian ini. Tantunya. Kalau mereka sendirian. Dari rumah itu semua muslim. Hanya saya sendiri Protestan.
belum katekisasi juga. Tapi saya jawab begini, biar saya tetap. Seandainya tante itu paksa saya, ya mungkin juga saya bisa lari dari rumah atau mungkin sehari ini saya musik. Tapi Tuhan Yesus tidak berkenan, sehingga tetap. Terus setelah saya tahun 94 saya diproporsi Tuhan, saya masuk lagi, ajak masuk Katolik. Saya belajar salam Bunda Maria penuh rahmat, doa Bapa kami, saya diberikan buku petunjuknya dan beli namanya tasbih atau kontas. Kalau muslim punya tasbih, saya beli. Tapi Tuhan juga tidak izinkan bergabung. Maka ketemulah dua orang tua itu. Tahun 96, sekitar bulan Juli atau September, sekitar saya lupa. Nah, dari situlah saya mulai belajar mengenal namanya beribadah bersekutu. Dan dari situlah mulai saya punya sakit yang tidak ditemukan. Karena sakit tidak ditemukan. Orang bilang tidak mungkin hidup lain. Sehingga saya selalu bersyukur, kota yang debu dan abu ini, kita mendapat penghargaan di Allah, Bapa dalam Yesus Kristus. Dan oleh karena itu tidak boleh menyiapkan dia ke waktu yang Tuhan beri. Allah memberikan kita waktu yang seluas-luas kita buat apa. Tapi ketika Allah berkenan sebelum hidup ini, kita menjadi berkat beroleh membawa orang datang kepada Bapa di surga, maka gunakan dalam segala bukti. Tetapi di dalam koridor aturannya Tuhan. Tidak bisa sembarang, karena roh itu tertib. Kalau roh itu gaduh, maka itu yang jadi problem. Nah, akhirnya berjalan terus saya diajak. Sampai hari ini saya anti ke kubur. Bukan lokasinya saya suruh tidak boleh ke kubur. Saya tahu nanti Mama Lian dan Bapak. Tapi saya sampai hari ini anti ke kubur. Sehingga kemarin saya datang di Rote bilang kotong larang orang ke kubur. Siapa yang larang ke kubur? Mari kita kita berkajian sama Bayu. Kita temukan firman tentang itu. Karena pengajaran ke kubur ini tidak sampai menyebabkan kita bilang pengajaran sesat. Karena kita tidak menyampaikan sampai tuntas. Pengajaran ke orang mati juga tidak sampai tuntas, hanya ngomong saja. Maka disitulah orang bilang kita. Tapi kalau kita beda Alkitab, kita jelaskan dengan benar, maka orang paham. Sehingga orang tidak bilang ajaran sesat, karena pendeta pun tidak tahu. Iya. Nah, itu tugas pendeta, dia memberkati orang untuk pemakaman. Tapi setelah itu dia buat sesuatu. Nah, kenapa kita dilarang ke kubur? Karena di dalam diri kita adalah karunia rohani. Atau bahasa lain yang kita bilang perkakas surga yang kita usung ini. Maka kita oleh perjalannya waktu, saya semakin hari saya punya penyakit. Tapi sampai hari ini karena orang sudah tahu betul penyakit. Karena saya sudah tahu penyakit. Baru-baru periksa di dokter, saya kolesterol 200 lebih. Larang makan seluruh daging. Tapi sebelumnya mereka sudah puasa. Saya pernah Tuhan suruh saya puasa daging selama 1 tahun. Tidak boleh makan segala-galanya. Dan saya lolos selama 1 tahun. Setelah mau makan ulang, makan 1-2 potong. Tapi lama-lama kembali. Baru-baru saya puasa lagi daging babi. Bukan berarti tidak boleh makan, puasa. Sehingga akhirnya berjalan waktu tahun 2021 saya sakit. Waktu corona itu. Ketika saya lihat peti mati, saya telepon Oma. Oma tolong dukung dulu. Karena saya tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa tidur. Hari keempat, berat badan dari hampir 60 kilo, habis hingga 66. Nah, tinggi 173 tidak seimbang. Dan ketika Tuhan buka mata dan melihat peti mati di depan saya telepon Oma tolong dulu. Ternyata Oma menakliti telepon saya, Oma dan Opa datang, dan doa Tuhan doakan saya. Sehingga saya masih beri kehidupan sampai hari ini. Oleh karena Tuhan. Memang corona ini mengancam. Tapi mengancam bagi orang-orang yang tidak takut Tuhan sungguh-sungguh pasti menjadi sasaran iblis, dirampas jiwanya. Tapi orang-orang takut Tuhan, firman Tuhan bilang 7 kali orang benar jatuh tapi dibangun. Tapi sebaliknya orang fasik sekali jatuh dia tidak akan bangun. Dan oleh karena tiap hari kita beribadah dengan tujuan supaya hidup benar di dalam takut akan Tuhan. Jadi ini yang sedikit saya buat cerita gambaran kalau cerita cukup karena saya bersaksi paling tidak 3 jam. Cerita dari awal rincian cerita panggilan ini bisa 3 jam. Dan oleh Tuhan berkenan kita bukan ini, memang selama ini kami selalu di Rote. Di Rote ini mengulus, Rote tengah belum tersentuh.
Memang ini cara Allah, maka pasti Tuhan berkenan kita berkenan tangan. Lalu saya sampaikan bahwa saya di posisi ini adalah saya sekretaris umum PDG. PDG ini Persekutuan Doa Gabungan. Karena dan I, ya Bapak Unum bisa disampaikan PDGI. PDGI ini apa yang kasih masuk? Kalau PDG ini saya yang kasih nama karena membuat WA group. Kalau buat WA group itu harus ada nama. Kalau tidak nama tidak bisa. Maka untuk mencari nama, namanya Persekutuan Doa ini pakai apa? Gabungan. Kenapa gabungan? Karena kita tersebar. Saya mau sampaikan bahwa kita Persekutuan di Papua ada 2. Di Maluku ada 6. Maluku, Seram, Klis, Tawang, ini Moa, Tuak, Piakur, itu ada di situ persekutuan kita. Di Jakarta ada 4. Di Maumere ada 1. Ada pos pergumulan di Aimere. Sabu ada 6. Kupang ada 6. Soe ada 4. Dan Rote ini ada 20. Please, kalau Tuhan berkenan, tambah lagi 2 menjadi 22. Tapi petunjuk Tuhan bahwa Soe itu persekutuan 20 dan ini sudah tergenap. Itu petunjuk kali saya bilang ini semua jadi saksi. Saya bilang Soe nanti Rote ini persekutuan 20 yang sudah tergenap. Tuhan revisi nanti dan naik. Dan berdoa, Tuhan berkenan. Karena sudah 20 tapi kelihatan karena saya sekali saya amati setiap pergerakan yang ada di dalam grup saya tahu, siapa yang masuk saya tahu, jatuh bangun saya dan saya bisa tutur. Kalau kotor bisa tutur dari Papua sampai beta bisa dari mana ke mana sampai gini, siapa yang jadi ujung tombak itu beta bisa tutur. Meskipun saya tidak ikan masih waktu itu masih aktif, tapi beta bisa tutur. Proteinnya cerita dari mana ke mana sampai begini beta bisa tutur karena beta tahu. Tapi sebelum rote ini menjadi besar, kami tahun 97 kami deteksi atau mengintai rote ini. Kami dari Diu, dari Pantai Baru masuk Diu malam-malam. Saya ingat di sana, Oma punya sepatu tinggal di situ. Di sana pakaiannya hitam putih kalau ibadah persekutuan seperti itu. Terus kami kasih minum tuak manis sekitar jam 7 malam sampai jam 4 malam. Karena kami naik trek. Setelah kami di Diu, kami berangkat masuk Baa. Ini cerita supaya ini PDG itu berkembang seperti itu. Kami dari Baa kami masuk ke Dengka. Ya wajar kalau Dengka ada 4 persekutuan situ, saya tidak kaget. Dari Dengka kami ke Ti, tapi Ti sampai hari ini saya pun tempat sendiri boleh persekutuan. Sehingga saya ada omong Bapak Uno. Bapak Uno deteksi Ti kok kalau ada kita ada terang situ kita bisa terang situ. Dari kembali dari Ti kami kembali akhirnya kami ke Pantai Baru terus ke Ti. Dari Lole ke Lole dulu. Dari Lole itu kami jalan kaki menyusuri tempat pesawat Lole ke Katalae, kami bermalam di Talae, kami pulang dan ke Pantai Baru. Di Keka itu kami bongkar berhala di situ. Kami bawa satu keris, bawa ke tim-tim sampai di tim karena tidak dimusnahkan sampai di tim-tim obat sakit. Diguli dulu sama Tuhan dari Soe, bergabung kemuli dan dimusnahkan itu berhala itu keris itu apapun. Jadi itu sedikit gambaran bahwa kita Pempos Doa itu ada 50 seluruh Indonesia. Satu bentuk tata ibadah. Mungkin semua persoalan tata ibadahnya punya firman-firman dari poin 1, poin ini mungkin kotong. Karena saya belum temukan orang punya tata ibadah baku dan ada firman-firman di situ. Dari awal pembukaan sampai penutup ada firman di situ beta belum temukan. Karena Sinode pernah datang kunjungi karena kebetulan di rumah ada persekutuan hari Jumat seperti ini. Lalu minta tata ibadah saya sampaikan tata ibadah kami. Dan sebelum itu kami buat tata ibadah, memang sudah tata ibadah sudah hanya membakukan itu tidak ada. Dan ketika tahun 97 kami di OPA melayani ke NTB selama 1 bulan di daerah namanya Dompu, itulah Tuhan suruh saya tulis bukukan tata ibadah ini. Dan akhirnya sampai hari kemudian setiap ada buka persekutuan ini kami berikan tata ibadah. Satu bentuk tata ibadah. Poin-poinnya di situ. Dengan film baca di situ. Cara bersaksinya. Dan kami PDG ini punya tata tertib masuk persekutuan doa. Sehingga karena orang tidak sanggup keluar. Karena namanya Hawa tidak boleh pakai celana menghadap Tuhan. Baca kita bebas itu bukan dari penyembah lama sampai baru. Tidak boleh pakai celana namanya Hawa. Apalagi Filipina minum mabok dan merokok.
ngomong caci maki orang itu lagi yang paling anti. Makanya Mama Lena ngomong itu PDG seperti ada tata tertib kita di sini. Tidak boleh sembarang masuk. Masa kita menghadap Tuhan pakai pakaian ke pasar, ke kebun, bagaimana bisa? Tata etika, tata kerama, sopan santun, menghadap kepala desa saja pakaiannya so apalagi menghadap Allah segala hal pemegang napas ini. Harus lebih sopan, lebih tertib, lebih menghargai. Ini tata tertib, sopan santun. Hari ini karena fungsi pembinaan, fungsi yang mengarahkan ini tidak diberikan hikmat untuk mengarahkan itu. Dan ini siapa pun Tuhan? Ketua Persekutuan Doa. Atau hari ini di Rote ini, Tuhan izinkan Bapak Unu, karena Bapak Unu ketemu kakinya SMP kok sama. Masih kecil. Tapi bersama-sama, tapi sampai aja ketemu oleh Bapak Adi dan saudara-saudara hamba Tuhan. Jadi itu sedikit saya berikan gambaran bahwa saya adalah Bapak Dilak adalah ketua umum OPA dan Om adalah pengarah di Rote ini, beliau adalah koordinator. Tapi baru-baru merencanakan dikukuhkan oleh Tuhan. Badan pengurus ini di Rote tapi belum Tuhan izinkan. Jadi kalau Tuhan berkenan kasih karunia ini, kami punya pelayanan tuntas. Yaitu mulai sampai doa kelepasan. Meskipun dia karunia hebat tapi belum dilepaskan maka dia masih belum bisa. Belum bisa. Sehingga kadang dalam pelayanan masih makan positif. Tapi kalau sudah doa kelepasan maka dia pasti tertib. Seberapapun dia pasti tertib. Dia murni, dia tajam melihat itu. Kalau tidak akan kacau balau. Nah, OPA adalah diberikan 5 macam doa kelepasan. Ini OPA, tugas OPA. Dan saya ikuti banyak orang doa kelepasan. Ujung-ujungnya keluarganya kacau balau. Cerainya, selingkuhnya. Bubar. Saya ikut dari OPA di Oma tahun 96. Ketemu orang tua ini. Paling tidak 1 orang ditarik oleh Tuhan. Coba lihat dulu Yeremia pasal 3 ayat 18. Baca dulu. Saya mengakhiri kisah yang saya. Yeremia pasal 3 ayat 14. Yeremia pasal 3 ayat 14. Umat yang akan datang di Sion, kembalilah hai anak-anak yang murtad. Demikianlah firman Tuhan karena Yeremia 3:15 di Bapak. Iya. Yeremia 3:14. Iya. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan, karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan aku akan membawa kamu ke Sion. Jadi kalau kita heran kalau 1 orang ditarik, 2 orang ditarik untuk diajar dan dididik. Jadi itu sedikit saya sampaikan. Nanti berjalan waktu yang berkenan pasti kita ketemu lebih mengenali opa dan oma, mengenal sama kotong bagaimana keadaan kita. Ya, oleh karena itu kita dulu spirit tidak boleh menggunakan manusia karena kita hanya manusia, kami menggunakan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan ketemu dengan Mama Lena dan Bapak Tahir dan semua hamba Tuhan, pasti kita akan bersatu. Tuhan berkati dan saya akan beli. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.